dari akhlak. Sebagai guru atau orang tua, bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk selalu merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Ta'ala di tengah hidup yang serba mudah, Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan antara bersyukur dan tetap berusaha memperbaiki hidup agar bersyukur tidak menjadi alasan untuk pasif? Oh ya, paham. Yang ketiga, bagaimana bersyukur bisa menjadi bentuk ibadah? Mantap, Ahsan. Pertanyaan siapa nih? Masya Allah. Masya Allah. Yang nanya udah nikah apa belum ini? Belum nikah? Darus juga belum nikah sama. Pertanyaannya Masya Allah nih. Insya Allah ini, kalau yang nanya pertanyaannya model begini dan belum nikah ini, kalau jadi calon bini nih, Insya Allah jadi calon bini yang senantiasa bersyukur. Amin. Iya. Kalau ketimpa suami yang bagaimanapun senantiasa sabar. Amin. Asik. Hah? Iyalah, kudu sayang-sayang begini mah dilewatin. Iya. Pertanyaannya Masya Allah. Niat banget nih tuh, liatin tuh. Niat banget. Buku dibawa, pulpen dibawa, dengerin dengan seksama. Kalau tidak dengerin dengan seksama nggak mungkin pertanyaannya begini. Berarti mau belajar. Berarti hatinya mau rapi. Berarti pengen dekat sama Allah Ta'ala. Mahal yang begini nih. Saya nggak tahu siapa namanya ya. Jadi saya tinggi-tinggiin aja terus biarin. Ya. Mudah-mudahan jadi orang tawadhu. Baik. Ya, kita posisi sebagai guru, posisi sebagai orang tua. Bagaimana cara mengajarkan anak kita qanaah, menerima cukup apa adanya. Ingat-ingat kata Imam Haddad dalam qasidahnya Ilzam Baba Rabbi. Al-qunu'u rahah wa tama' junun. Qanaah, nerima apa adanya yang Allah berikan itu rahah, relax, enjoy, santai, tenang. Wa tama' junun, justru ketamakan itu junun, bentuk kegilaan. Ya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang lagi cerita. Ada adiknya kawan, dia main trading. Tahu trading? Tapi tradingnya exchange, jadi tukar valuta asing. Intinya poinnya gampang nyari duitnya. Gampang nyari duitnya, yang penting sigap. Ada ilmunya, sigap, tapi resikonya juga tinggi, bisa jadi bangkrut. Gitu. Tapi kalau udah ilmunya dipelajari, sebagaimana kata Pak Purbaya, aman insya Allah. Ya. Apa? Saham tuh. Akhirnya dia naik. 2 bulan dia bisa hasilkan 50 juta. Oh, gaji. Kalau guru itu 100 biji gurunya itu. Ya, gaji 50 juta. Baik. Apa dikata sama abangnya? Ustadz, tolong dikata-katain dah tuh Ustadz. Dikata-katain tuh, maksudnya dia kasih omongan, nasihat gitu. Emang kenapa? Masa dia beli monyet ujuk-ujuk Ustadz? Beli monyet? Monyet? Primata? Pasar pramuka? Dibeli monyet. Aneh ajak ngomong. Kenapa emang? Kok ente beli monyet gitu, apa yang maksudnya? Mohon maaf, konteksnya rumahnya sempit. Gang, sempit lah, rumahnya sempit, gangnya sempit. Ya kalau punya halaman luas sih, ada pantas-pantas saya miara monyet ya, di luar taruh. Ya. Dia tanya, begitu apa jawabnya? Kata dia. Ustadz, ini sebenarnya pelarian aja saya, hiburan Ustaz. Saya kalau nggak ada hiburan begini, stres saya. Gara-gara apa? Mantengin HP terus. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk nambah pundi-pundi uang. Kalau kesempatan itu dia luput dari dia, rugi rasanya dia. Padahal bukan rugi yang duit itu keambil dari dia, hanya kesempatan hilang. Masalahnya main begituan, kesempatan ada tiap jam, tiap detik, tiap menit. Jadi dia pantengin terus. Ya. Menang stres, menang atau judi kalau menang ya, bukan menang. Untung stres, rugi apalagi. Tahu kenapa untung stres? Kan naik nih. Naik harganya. Dia udah jual duluan. Untung kan tuh. Dia naik lagi ketika udah dijual harganya. Dia kata rugi. Wah, coba entar-entaran jualnya. Aduh, untungnya jadi 10 juta. Ini cuma 5 juta. Cuman 5 juta. 5 juta cuman. Gara-gara apa? Gara-gara lihat bandingannya. Berapa? 10
juta, stres, dan itu intens. Gimana nggak stres pikirannya? Wah, oh pantes miara monyet. Stres. Itu maksudnya makanya harus ada pengelolaan psikologis. Baik. Jadi poinnya apa? Itu kan junun ya, lagi-lagi. Kita tidak tahu nilai dari suatu perkara kecuali kita tahu lawannya. Kenapa saya terangkan tentang ketamakan? Supaya kita tahu nilainya, qanaah, nerima apa adanya. Jangan kata ada tuh influencer viral, mohon maaf. Dikata apa? Jangan ngaji sama ustadz ngajarin miskin. Ini viral tuh ada podcast dia. Ya. Masa ustadz ngajarin miskin? Pertanyaannya, ustadz mana yang ngajarin miskin? Kalau ngajarin miskin tuh ngajarin judol. Ngajarin miskin. Ngajarin ngajarin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyawer biduan, ngajarin miskin. Ngajarin top up berlebihan, beli skin, beli apa, ngajarin apaan untungnya? Lu ngajarin miskin namanya. Mana ada ustaz ngajarin? Enggak, ustaz ngajarin kalau engkau ditimpa kemiskinan, bagaimana hatimu supaya tidak galau, supaya tetap senang. Ngajarin senang namanya, bukan ngajarin miskin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa? Justru sebaliknya, kalau ngajarin kaya, padahal bukan ngajarin kaya, jualan dia tuh jualan. Kalau yang tahu konteksnya mah jualan dia, bikin seminar apa segala macam. Ya. Tulul amal yang ada. Kayak MLM tuh, tulul amal apa cita-cita tinggi. Ketinggian cita-cita katanya. Kalau kau jualan begini entar kau dapat kapal pesiar. Dulu saya peternak lele Dumbo. Semenjak saya kenal MLM ini, saya beralih. Sekarang saya punya ini. Iklan doang. Tulul amal itu. Ya. Capek begitu. Baik. Kita tahu nggak enak ternyata itu. Tamak. Rakus. Pengen terus, udah dikasih pengen terus. Padahal abangnya udah dikasih nasihat apa ya? Itu dapat sehari 200 aja udah bersyukur ente turan. Kita lihat yang narik tuh. 50 aja susah banget nggak begini 50.000. Ya. 200.000 udah cukup, nggak usah berlebih. Pengen lagi. Akhirnya stres. Beli monyet. Ya. Coba nggak begitu, labu dia beli. Mahalan dikit ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka supaya keren qanaah nih. Oh, ternyata qanaah bikin enjoy itu begitu. Karena lawannya kalau kita tamak, rakus, stres kita. Jadi bukan qanaah tuh kayak nggak ada, datar aja qanaah tuh kayak nggak ada apa-apa, enggak. Tuh nikmat yang Allah berikan. Kalau ada di hatimu, maka engkau orang paling beruntung di dunia. Kaya engkau, tak ubahnya seperti raja-raja yang ada. Itu orang qanaah tuh. Raja-raja miskin, diperbudak kalau hatinya masih terpaut sama harta. Karena ada ceritanya itu, datang ke khalifah apa? Dikasih cincin begitu indahnya, paling mahal seantero Timur Tengah. Cincin. Tanya apa nasihatnya, bagaimana pendapatmu ini cincin? Bagus kan? Kata si Tuan Raja. Apa kata penasehat? Ya Tuan Raja, mohon maaf, omongan saya rada songong dikit. Tapi kalau saya boleh bicara apa? Hadzal khatam, cincin itu, musibah min hini maji'ih. Adalah ujian, musibah, bala dari mulai awal datangnya itu khatam. Cincin. Gimana ujian, orang saya datang nggak pakai capek, saya datang nggak pakai usaha, nggak pakai apa, datang sendiri indah begini, ujian bagaimana, penasehat, engkau aja syirik kali sama saya, pengen ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa dikata? Coba bayangkan Tuan Raja, kalau itu cincin hancur atau hilang dari engkau, kau sedih apa enggak? Enggak lah, saya dapetnya nggak pakai capek, masa saya sedih? Saya nggak percaya. Tuan Raja coba kuatkan dirinya. Ya. Apa dilakukan Tuan Raja malam-malam? Nggak bisa tidur. Apa iya kata penasehat ya? Masa gue secemen itu sih? Cuman gara-gara cincin yang gue nggak boleh kerja, usaha dapet ya, gue bisa sedih kalau hilang. Apa dilakukan Tuan Raja? Diambil palu, dipecahin cincin, dihancurin, tak. Tuh mana? Nggak ada sedih-sedihnya kata Tuan Raja. Tak. Aduh, ngapain gue hancurin ya?
sayang-sayang amat, bego amat gue dihancurin. Awalnya dikata, mana? Nggak harus sedih-sedihnya, lama-lama berubah dia bilang, aduh ya Allah, kok gue jadi orang bodoh banget nih gara-gara penasehat nih ngomongin begitu, gue jadi kepikiran. Akhirnya sedih galau, ngomong amat, baru dia sadar, iya benar ya, musibah cincin indah itu dari awal datangnya. Ya, baik. Jadi gimana cara ngajarkan qanaah? Cara ngajarkan qanaah, jangan sampai ada pembanding buat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai itu anak, jangan sampai itu murid, jangan sampai diri kita lihat ada bandingan. Ya? Jangan sampai lihat ada bandingan untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada bandingannya, susah qanaah. Susah. Gitu. Si Rizky kali punya bawa mobil Grand Max, ya kemana-mana. Tiap hari lihat kanan kiri ada yang Pajero, ada yang apa. Aduh, gua naik motor Grand Max, naik mobil Grand Max. Ini juga bukan punya gua. Oman sih emang bensin gratis mulu ya. Ya, buat usaha soalnya. Dilihat tuh, kapan gua punya Pajero ya? Kapan? Nggak ada bersyukur ya lihat itu mobil. Kalau lihatnya bandingannya. Tapi kalau dia tidak lihat bandingannya yang lebih dari dia, maka dia akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya ke Bogor pakai mobil, coba suruh jalan kaki mau bos. Gempor. Ya, alhamdulillah masih dikasih mobil. Nah itu, maka kalau mau anak tertanam sifat qanaah, murid tertanam sifat qanaah, diri kita tertanam sifat qanaah pada diri kita, jangan lihat-lihat bandingan atas nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Nah, kan gitu kata Abu Bahrun. Sababul huzni antara ni'matal ghair. Sebab kesedihan adalah engkau lihat nikmat orang lain. Jangan. Maksud saya apa? Kalau anak artinya pantau itu HP yang dia scroll tiap hari. Willy Salim. Kan dia lihat rumahnya mewah, dilihat kasih ini, dilihat kasih itu. Unboxing. Sama. Mukbang. Sama. Mukbang makanan enak-enak, dilihat di rumahnya tempe, ikan asin, sambal. Dilihat di TV. Ya Allah, kapan saya bisa makan shabu begitu ya? Grill begitu ya? All you can eat begitu ya? Akhirnya dia sedih, nggak qanaah. Maka pantau tuh HP anak kita. HP murid kita. HP kita juga. Jangan jelalatan mata, lihat mukbang, lihat unboxing. Kecuali kita mau beli sesuatu nih. Ya mau beli HP, kita mau tahu bagaimana di reviewnya. Nah itu baru pantas unboxing, lihat review. Gitu. Ada. Itu salah satunya ya. Cara ngajarkan anak kita qanaah adalah pantau dia punya HP. Langsung konkret tuh. Jangan sampai dia lihat pembanding atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau mau, ganti. Bagaimana yang ketemu di jalan-jalan. Orang yang begitu susahnya tapi masih bisa ngasih orang lain. Itu baru nanti tertanam. Orang begitu aja bisa. Masa saya nggak bisa? Ada. Baik. Habisin ini dah ya. Baik. Selalu merasa cukup. Hidup serba mudah, Ustadz. Baik. Dan bagaimana cara hidup yang serba mudah, Ustadz? Tanda seru Ninda. Ninda namanya. Ya, terus Ninda terus. Dan bagaimana cara menyeimbangkan antara bersyukur dan tetap berusaha memperbaiki hidup agar bersyukur tidak menjadi alasan untuk pasif. Baik. Bagaimana cara kita untuk terus bersyukur, tapi syukur kita bukan jadi kita pasif, alias kaum magran. Kaum magran itu gimana? Kalau Allah pengen ngasih rezeki juga datang sendiri itu rezeki. Ya. Tidur aja. Nggak mau ada inovasi, nggak mau berpikir, nggak mau kerja, nggak mau apa, ngandel. Gitu. Kalau nggak, saya mah begini juga udah cukup dah. Iya ente cukup, bini ente, orang tua ente, nggak mau ente bahagia, ini mah. Ada. Baik. Gimana caranya? Ketahuilah hakikat syukur itu. Kalau kau tahu hakikat syukur, definisinya, apa sih syukur sebenarnya? Ini salah kaprah kita terhadap syukur. Syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma'an amallahu bihi li ajli ma khuliqa li ajli. Seorang hamba mentasarrufkan, menggunakan, mendermakan
menggunakan semua nikmat yang Allah berikan, apapun itu, pada tujuan apa diciptakannya. Nah, mata Allah ciptakan buat baca Quran, buat lihat yang baik-baik, buat menatap wajah ibunda, buat menatap wajah istri dengan penuh rasa kasih sayang. Mulut digunakan buat yang baik-baik, zikir, baca Quran, saling menasehati yang benar, dan sebagainya. Sama. Semua nikmat yang zahir, motor dikasih. Motor buat apa sih? Buat mudah, buat berangkat kerja. Dikasih tenaga buat apa? Buat engkau tidak menggantungkan kebutuhan kepada manusia, tapi berdiri di atas kaki sendiri. Mohon maaf, kalau orang lumpuh sih wajar, tidak berdikari, lumpuh. Ya, nggak punya kaki, nggak punya tangan, wajar. Itu pun, ya Allah, suami istri ada videonya. Mohon maaf, nggak punya tangan, nggak punya kaki, jualan. Suami istri turun dari angkot, dua-duanya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada yang punya tangan, deng, dua-duanya nggak punya kaki. Jualan, berdikari. Dalam di hati dia, Allah masih kasih nikmat saya berupa tenaga, saya masih bisa gerak. Allah kasih tempat saya ada space buat jualan nih di lapak. Akhirnya udah saya jualan supaya apa yang jadi sandaran saya, bahu saya sendiri, diri saya sendiri. Uang tuh saya tidak minta-minta. Saya itu tidak ngandel orang. Namanya istighna anin nas. Maka syukur adalah semua nikmat yang Allah berikan keren-keren. Apa sih tujuan Allah ngasih tangan? Apa sih tujuan Allah ngasih mulut? Apa sih tujuan Allah Ta'ala ngasih otak kita, pikiran sehat? Apa sih? Nah, pasti ketemu tuh. Berdikari itu pasti ketemu. Tidak butuh kepada manusia juga pasti bertemu. Maka dari situ kita termotivasi lagi. Bukan jadi mager, malah jadi bekerja. Malah jadi bergerak, malah jadi berinovasi. Malah jadi jadi motor dan sebagainya. Jadi motor maksudnya penggerak. Ya. Itu bukan jadi mager. Allah tidak ciptakan badanmu untuk tidur seharian. Allah tidak ciptakan matamu untuk nonton seharian. Allah tidak ciptakan hatimu untuk melamun, merenung yang enggak seharian. Tidak. Allah ciptakan hati, akal, pikiran untuk berpikir apa yang saya kerjakan. Tangan buat melakukan tindakannya dan lain sebagainya. Itu. Maka kalau kau lakukan, itu namanya bersyukur. Jadi nggak ada lagi pasif, malah aktif, gerak. Baik, terakhir. Bagaimana bersyukur bisa menjadi bentuk ibadah? Syukur itu sudah ibadah. Syukur itu sudah ibadah. Ya. Paling minimalnya syukur, alhamdulillah. Bagusnya lagi, tadi nikmat kita gunakan untuk tujuan diciptakannya. Lebih lagi daripada itu, lihat segala sesuatu, ingat Allah Ta'ala. Ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah. Ini, tiap jalan ketemu nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Puncak tuh. Tidak lihat kecuali Allah, karena di mana-mana ada nikmat Allah Ta'ala. Dalil atas keberadaan Allah Ta'ala, Al-Mun'im, yang memberikan nikmat. Alhamdulillah aja yang sepaling minimalnya ngucap, hatinya kagak, udah ibadah. Sudah ibadah. Wah kata wallahu taala alamu bis